Hatta. Firman Tuhan dari Yesaya 25 ayat 6 sampai 9. Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Yesaya bernubuat tentang kerajaan dan keselamatan yang akan datang, yaitu Kristus yang telah datang dan juga yang akan datang kedua kalinya. Nabi Yesaya mengawali kabar sukacita datangnya keselamatan Tuhan seperti perjamuan kudus. Nubuatan Nabi Yesaya dalam Turbuk ini menjadi suatu kabar besar yang membawa sukacita. Keselamatan yang besar datang dari pihak Allah. Dan tidak hanya ditujukan kepada bangsa Israel saja bahwa keselamatan itu datang, tapi juga kepada seluruh bangsa di dunia ini. Saudara yang kekasih, Yesaya berbicara tentang bagaimana karya keselamatan Allah bagi seluruh bangsa di dunia ini. Jadi di sini Yesaya menggambarkan keselamatan laksana sebuah jamuan makan yang melimpah dengan anggur tua, yang seperti kita telah baca tadi ayat 6 dan ayat sampai dengan ayat 9. Sukacita dalam perjamuan itu akan semakin sempurna karena Allah akan melenyapkan segala duka cita dan maut. Saudara yang kekasih, tentu saja pesta besar, makanan dan minuman mewah akan terasa hampa jika kita sedang berkabung. Hanya Allah yang mampu melenyapkan duka cita. Inilah suatu nats penghiburan bagi orang-orang yang berduka cita. Saudara yang kekasih, dikatakan di sini Dia menghapuskan air mata duka cita menjadi air mata sukacita, dan mentahirkan mereka yang noda dan aib yang selama ini melekat dari dalam tubuhnya. Air mata akan diubahnya menjadi sukacita. Allah bahkan akan melindungi umatnya
Bahkan Allah akan mengalahkan musuh-musuh kita. Siapakah musuh yang terbesar bagi kita? Yaitu keinginan daging kita. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah adalah sumber sukacita sejati bagi kita. Melalui kebangkitan ini, bangkitlah kita dari keterpurukan akan keberdosaan kita. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus bisa kita maknai dalam kehidupan kita. Apakah kebangkitan Yesus Kristus ini hanya tradisi gereja saja, tapi kita tidak bisa memahami bahkan memaknai arti kebangkitan itu apa? Apakah dengan kebangkitan Yesus yang kita peringatkan ini, kita tetap hidup dalam keberdosaan, terbelenggu dalam dosa? Inilah yang menjadi sifat saudara kita. Dosa yang membelenggu dan mengimpit kehidupan kita, itulah yang mendatangkan sukacita. Sudah pasti kita akan masak doa lagi dosa kita, tetapi hanya dapat diangkat oleh Allah, yaitu dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Saudara yang terkasih, di dalam Allah kita menerima anugerah. Kita didamaikan kembali oleh Allah Bapa, dan kita akan menjadi suatu persekutuan dengan Allah Bapa. Tetapi apakah kita sadar dan mau bangkit akan keterpurukan kita akan dosa atau tidak? Apakah yang kita rayakan ini di seluruh dunia dan di gereja-gereja hanya bersifat tradisi saja? Ya sudahlah, Paskah 1, Paskah 2, apalagi KBP, apalagi setelah bawa hidup, minum, makan lapet, selesai situ lupa. Ya. Soal anak king ada nagudangan roh si bawa hidup, roh perempuan paling mana lumayan 18, tapi lebih lumayan perempuannya 60 orang. Berarti tagdado si Maria Magdalena, si Maria ibu Yakobus, dohot si Salome. Berarti lebih beraninya perempuan pada waktu itu. Tidak ada satupun murid Tuhan Yesus laki-laki untuk datang ke kuburan melihat Yesus bangkit. Tidak ada satupun. Tetapi ketiga orang inilah dengan keberanian mereka patut dicontoh. Saudara yang terkasih, aku bodoh mana tarbodo nakin natin tarbodo nakin macam tarbodo nakin mah bawa yuki dungi ciumi mangalang lampet kita musay aduh tarbodo dungi musay tahu musay palas bandrek asalas alay kamu saya mulang Roma teh alay tahun depan Roma teh ya kurian itu harapan baru telah terbentang dengan kebangkitan Yesus. Masa depan yang indah ada di dalam Tuhan, dan sepatutnya lah kita umat percaya atau gereja menjalani kehidupan ini dengan hidup optimis apapun tantangan yang datang menghadap. Kita harus optimis, kita harus maju, bangkit.
Walaupun kita sakit badan kita, apalah badan ini, yang penting tondiku dan marsahit. Itu yang paling penting. Molo badan tubuh ini, ya sudah pasti sakit. Alai pun yang memarsahit tondita, galedo tondita. Jadi tidak ada harapan lagi. Meloro parukilan. Kalau datang pergumulan hidup, hancur kita dibuat karena tidak ada harapan. Jadi pengharapan itu datangnya dari Tuhan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Tantangan harus dihadapi, harus. Jangan lari dari tantangan, jangan lari dari masalah dalam kehidupan ini. Bagaimana kita mau lari dari masalah kehidupan ini? Kemudian setelah kita menghadapi masalah ini, maka akan ada lagi masalah berikutnya, maka akan ada lagi dengan masalah berikutnya. Masalah satu tidak terselesaikan, yang kedua tidak terselesaikan. Akhirnya bagaimana? Tetapi melalui kebangkitan Yesus, mari kita bangkit. Apapun persoalan hidup kita amanya. Saudara yang terkasih dalam Yesus, memang pada masa-masa akhir-akhir ini, penderitaan atau pergumulan kita tentu tidak semakin berkurang. Ada aja pergumulan kita ya. Masalah anak, masalah guru kita, apalagi anak atau guru kita yang belum berumah tangga. Apalagi ada contoh, ada mak parumait tanah sodiain dobe, itu merupakan pergumulan kita juga. Ada pos marwata, ya. Apalagi ada anak yang beruta naso manguli manang muli dobe. Padahal umurnya sudah 28 tahun. Jangan takutinan. Saya nikah umur 46 tahun. Anak saya masih kecil, 7 tahun. Ya. Saya tidak khawatir. Kenapa? Padahal umur saya sudah 55. Anak saya 7 tahun dobe. 10 tahun naik pensiun. 10 tahun naik, 17 tahun di bawah SMA. Saya tidak khawatir. Karena yakin kita Tuhan akan memelihara. Natape dialah pawon dan khawatir. Ya, saya tidak khawatir. Inilah buktinya. Peristiwa bulan 9 itu udah blank. Ya, alai mula nodo. Tuhan berikan aku kesempatan untuk hidup. Saya tidak mau merepotkan orang sini dengan kematian saya. Itu saya minta. Tunggulah selesai saya. Ya, selesai saya di sini dulu melayani. Kalau saya lapor Tuhan. Asal mau nang repot-repot tanggung kan? Kan, bawa ya kan? Lah ikon rawo, ikon dibuat dalam itu Jakarta kan? Saya kosnya kan? Mengangkat bangkai kan, mayat saja lebih 5 juta. Makan on kata nih ya Tuhan, ya pinomat mak 5 tahun naik mulai lapor alain mulai boy kencang mah umurku. Iya, itulah ada pengharapan dalam iman. Kita tidak takut dengan kejadian, dengan peristiwa, dengan apa yang akan kita hadapi saat ini. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan minggu ini, kebangkitan Tuhan Yesus, kita diajak untuk menghayati dan mengalami undangan Tuhan yang berlaku bagi semua orang, supaya kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur dalam
memperjuangkan hidup yang pantas di hadapan Tuhan. Apapun harus kita syukuri. Dan cemburu mama teh amakan take ubuak masa ada sian ina kamis dah idok naking apapun yang terjadi takkan kulepaskan kasihmu kepadaku. Maaf dah jangan alami odol. Kalau boy dua jempol tanganku sama nodal. Alai pasian kasih paling agung dalam Tuhan. Dia non gawe tarhibi juga mau ngambil suaranya aja. Karena gawe saingan dot papandiangan atau hari kan solo gunakan. Kalau nggak pandiangan apa soal kemarin mak pandiangan kita itu solo muna gitu kan. Jadi amang ganina hidup itu merupakan wujud dari iman yang akan nampak dalam kehidupan kita sehari-hari, juga dalam hal memandang sesama sebagai orang-orang yang sama-sama berdosa dan sama-sama layak menerima undangan Tuhan. Jadi apa yang mesti kita sombongkan amal dan ini? Rak mardosa dohita, rak ditubus Tuhani dohita. Apa yang kita sombongkan? Jabatan, uang itu adalah pemberian sukacita berkat kepada seseorang dan harus ditransferkan kembali untuk membantu saudara-saudara kita. Saudara yang terkasih, kita bersama dalam undangan untuk mewujudkan iman kita, menyatakan kerajaan Allah dalam kehidupan kita masing-masing, dalam keluarga kita, dalam persekutuan kita, dalam lingkungan, dalam pekerjaan, dalam studi, dan di tengah masyarakat kita. Saudara yang terkasih, melalui kebangkitan Yesus Kristus, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita harus tetap optimis. Takkan apapun yang terjadi, takkan kulepaskan kasih kepadaku, bahwa kasih Tuhan itu tidak akan pernah melepaskan kita sedetik pun. Kalau Tuhan meninggalkan kita, nah, buat apa yang kita? Buat apa? Apalah artinya penebusan Tuhan kayak salib? Dia tidak menuntut apa-apa, walaupun dicemooh. Tetapi kita inilah orang berdosa ini. Ya, coba kita lihat amang inang dari jalan Via Dolorosa, memanggul salib, diludahi, dilicingi, dipakai mahkota duri. Itu adalah mahkota duri, itu adalah penghinaan pada masa Yahudi. Orang yang mengatakan ketika Yesus datang ke Yerusalem dengan mengatakan, diberkatilah engkau yang datang, Mesias yang dijanjikan. Tetapi dari mulut mereka juga mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Bukan itu saja, ketika dia diadili dan ketika dia memanggul salib, diludahi, diejek, bahkan sampai dengan akhirnya diejek. Dan pada akhirnya ketika kematiannya pun banyak orang yang masih sangsi, oh tidak benar dia itu mati, dia itu diganti oleh murid-muridnya. Inilah sifat goblok manusia. Ada juga agama seperti ini, mengatakan itu yang disalibkan itu bukan Yesus, ada, dan yang diturunkan itu itulah orang lain itu.
yang mirip dengan Yesus. Nah, dari hal itu saja banyak orang yang berontak. Sampai dengan kebangkitannya pun ada rasa takut bagi para murid-muridnya. Ada kerinduan mereka, para lelaki, tetapi kerinduan mereka terhalang. Itulah ketakutan. Ketakutan terkadang menghimpit kita dalam pergumulan hidup ini. Oleh sebab itu, bangkitlah kita. Apapun pergumulan hidup kita, mari bangkit bersama Yesus. Sekali lagi saya bacakan, apapun yang terjadi, takkan kelepaskan salibmu Tuhan, kasih dalam hidup